Waktu ayam disembelih sama si ibu itu, yang keluar itu bukan suara ayam, yang keluar itu suara jeritan anak kecil nyebut nama ibunya. Ma! Sekitar periode tahun 90-an, kurang lebih pada waktu itu usia saya sekitar ya 40-an lah gitu. Pada waktu itu demam apa yang dinamakan SDSB gitu. Banyak orang apa itu ya, bukan penggemar atau tergila-gila atau gimana lah gitu ya, yang namanya SDSB itu gitu. Itu kurang lebih kalau sekarang itu togel gitulah. Jadi di antara orang-orang penggemar itu ya termasuk saya penggila itu SDSB, togel itu. Sampai-sampai untuk mendapatkan nomor jitu gitu, saya mendatangi kuburan, dukun, terus tempat-tempat yang seram-seram gitulah pernah saya datangi. Malahan yang lebih gila lagi, nanyakan nomor sama orang gila. Memang itu gila itu. Zaman itu gitu. Nah, jadi dari kesimpulannya namanya nafsu gitu ya, nafsu gitu. Jadi tidak ada ujungnya gitu. Nah, kebetulan dari rekan-rekan saya dapat informasi untuk mendapatkan nomor yang jitu itu tidak ada lain, tidak ada bukan, harus ditukar dengan nyawa manusia gitu. Dalam arti harus pakai tumbal. Waduh, saya pikir berat juga nih kalau harus pakai tumbal nyawa manusia. Akhirnya ya itu jadi bahan pemikiran bagi saya tuh. Apa karena ya ambisinya itu kita kan untuk mendapatkan nomor itu. Tapi ya itulah namanya perjalanan takdir. Nah, pada suatu hari pagi-pagi itu saya lagi di rumah, kedatangan rekan satu mobil ke rumah. Teman laki-laki 4 sama seorang ibu-ibu gitu. Ya udahlah, saya persilahkan masuk. Tadinya saya, waduh ini ada apa nih, rekan-rekan udah pagi-pagi udah berkunjung nih. Nah, setelah di dalam rumah kita setelah bincang-bincang sana sini ngalir ngidul, akhirnya diketahuilah tujuan mereka itu. Ya itulah untuk mencari nomor angka jitu yang nggak diduga sama sekali sama saya itu, yang siap menjadi pelaku tumbal itu, yang siap untuk menumbalkan itu, ternyata yaitu si ibu itu. Waduh, kaget juga saya tuh. Si ibu ini benar-benar nekat deh, saya pikir nih. Sampai kan saya tadinya nggak percaya, sampai saya tanya lagi, diulang lagi sama si ibu itu. Tahulah ibu itu Ibu Leni lah gitu kan. Ini sebut saja Ibu Leni. Jadi dari pembicaraan ternyata si ibu ini tekadnya udah betul-betul luar biasa. Dia pingin mengorbankan anaknya. Waduh. Saya agak aduh, ini ya pengalaman baru ini soalnya yang bakal dilalui ini gitu. Waduh, luar biasa saya pikir. Ya udahlah,
Akhirnya singkat cerita udahlah disepakati segala macam itu ini. Ya udahlah. Sekitar jam 8-an lah, 8 pagi itu ya. Akhirnya saya berserta rombongan berangkatlah ke suatu tempat di daerah Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Pemalang. Gitu. Jadi ini kebetulan di antara teman itu, ya itulah yang menjadi pemandunya itu ke sana itu. Gitu. Nah, datang singkat cerita, kita sampailah ke tempat tujuan. Yang pertama kita kunjungi itu rumah kuncennya itu. Datang ke sana itu sekitar jam 2 lah, jam 2 jam 3 lah sore gitu. Datang sampai di sana itu ke rumah kuncen. Setelah diutarakan sama kuncen tujuan kita, gitu-gitu ya akhirnya si kuncen udah ngerti memang dia spesialisnya gitu. Nah, kuncen menanyakan siapa yang mau jadi pelakunya gitu ya. Nah, udahlah kasih tahu si ibu itu gitu. Nah, si ibu itu dipanggil ke ruangan, tahulah kayak kamar prakteknya kuncen itulah. Terjadilah mungkin di sana dialog, tanya jawab atau gimana ya. Setelah keluar lagi, akhirnya si kuncen udah sama tim kita. Kuncen menyarankan harus belanja ke pasar. Tujuannya apa? Jadi kita itu harus mengadakan hajatan dulu. Gitu. Hajatan biasalah kita. Jadi belanja beras, sayur itu segala macam gitu. Nah, termasuk diantaranya disarankan beli ayam jago. Nah, itu satu. Setelah ke pasar, kita belanja itu ini komplit sekitar jam-jam berapa itulah menjelang sekitar sebelum maghrib gitulah pokoknya itu ya. Itu semua itu sebelum maghrib itu harus udah siap pasakan itu semua sebelum maghrib itu. Ya udahlah akhirnya tim kita dengan dibantu anak buahnya Pak Kuncen itu kerja. Singkat cerita, nah sekarang pasakan yang itu udah selesai. Sekarang tinggal satu jenis pasakan yang belum. Apa itu? Yaitu ayam itu tadi. Ayam jago nih. Kita, nah kayaknya inilah momen yang betul-betul bagi saya pada waktu itu betul-betul mencekam. Masalahnya apa? Ini pengalaman betul-betul pengalaman yang baru saya alami. Nah, ayam itu ceritanya kan si Kuncen itu udah menyuruh sama si ibu itu ayam itu suruh disembelih. Si ibu yang harus menyembelihnya. Pada waktu mau dilaksanakan penyembelihan, Kuncen itu nanya lagi ke si ibu untuk yang terakhir kali. Bu, ibu udah betul-betul tekad ibu bulat. Si ibu dengan tegarnya menjawab, Pak Kuncen, kalau diumpamakan telur bulat, tekad saya itu lebih bulat daripada telur. Si ibu menjawab gitu. Wah, udahlah ceritanya udah. Nah, persiapan mau motong ayam nih. Si ibu udah megang pisau. Kuncen yang megang ayamnya. Nah ini Pak, yang betul-betul saya sama tim, waduh luar biasa merindingnya Pak. Kenapa? Waktu ayam disembelih sama si ibu itu, yang keluar itu bukan suara ayam,
yang keluar itu. Suara jeritan anak kecil nyebut nama ibunya. Ma! Ya Allah. Kita semua tercekam dengar suara ayam itu gitu. Waduh. Nah, itulah. Udah singkat cerita, ya. Udahlah gitu. Semua pasakan selesai, udah dimasak, itu termasuk ayam juga. Cuman Pak Kuncen itu mewanti-wanti tim kita itu tidak boleh ikut makan pasakan itu. Jadi pasakan-pasakan itu semua dibagikan ke tetangga di sana. Nah, itulah ceritanya, singkat cerita udah selesai dibagikan. Kita nunggu sampai jam 10. Nah, kata Kuncen, kita nanti jam 10 kita berangkat. Tepat jam 10 kita dengan tim, dengan Pak Kuncen berangkatlah ke suatu tujuan, yaitu gunung di sana itu. Gunung di sana itu begitu kita naik ke gunung itu tidak boleh ada yang membawa penerangan. Kalau nggak salah itu ya di Pemalang itu namanya tuh Gunung Payung. Gitu. Gunung Payung namanya. Gunung Payung. Nah, jadi bentuk gunung itu ada semacam dudukan dari batu, terus di atasnya itu kayak atap gitu. Jadi itu posisinya itu di lereng gunung, kayak goa gitu. Yang bawa penerangan cuma dukun aja. Udahlah, kita semua kumpul duduk di sana, termasuk si ibu di sana. Gitu. Nah, barulah dimulai acara itu. Si ibu menggelar kain yang dibawa dari bawah itu dari rumah dukun itu, kain putih semacam kain untuk kain kapan, gitu. Digelar lah sama si ibu itu. Setelah digelar, terus ditaburi bunga. Kuncen itu yang bawa bunganya. Nah, setelah ditaburi bunga, lalu si kain itu ditutupkan, jadi bunganya di dalam. Nah, itu awalnya terang itu ya, dari penerangan itu yang bawa itu cuma si Kuncen aja itu, pakai senter gitu ya, terang. Nah, begitu udah selesai ditutup kain itu, senter dimatikan. Waduh, gelap gulita itu, betul-betul gelap. Yang kedengaran pada waktu itu suara kayak kalau kita ngasih makan ikan di kolam. Yang kedengaran itu bunyi cepak-cepuk gitulah. Bunyi suara kayak ikan dikasih makan di kolam itu. Gitu. Oh, rame gitu ya. Nah, itu sekitar terjadi beberapa detik lah. Nah, sudah gitu senter dinyalain lagi sama Pak Kuncen itu. Nah, udah digelar lagi, bunganya diambil. Belum ada apa-apa itu di kain itu, masih kosong. Nah, itu rencana Pak Kuncen, ritual model itu dilakukan 3 kali gitu, 3 kali. Itu baru pertama. Nah, yang kedua gitu sama juga, diulang lagi ritual gitu kayak yang pertama tadi itu. Nah, udah begitu dibuka masih kosong si kain itu. Nah, sekarang bagian yang finalnya, ritual yang ketiga kalinya. Nah, untuk ritual yang ketiga kalinya, kita tim di luar si ibu itu dipersilahkan harus turun dari gunung itu.
harus kurung ke bawah. Jadi yang mengadakan ritual di sana itu si ibu dengan Pak Kuncen aja. Ritual yang 3 kali itu tadi. Nah, udahlah, kita udah dibekali center sama Pak Kuncen itu, kita turun ke bawah. Nah, prosesnya sekitar ya setengah jam lah, setengah jam kita nunggu. Tuh, kelihatan si ibu dengan Pak Kuncen itu turun. Udah, mereka udah nggak banyak bicara, nggak ngomong apa, dia langsung, yuk kita pulang. Si Pak Kuncen itu bilang gitu. Nah, udahlah, akhirnya kita pulang ke rumah Pak Kuncen. Itu selesai proses ritual gitu, datang ke rumah sekitar jam 1 lah, jam 1-an gitu. Setelah di rumah kita kumpul, barulah Pak Kuncen itu menjelaskan. Pak Kuncen menerangkan di kain yang tadi digelar itu, dia bilang itu udah ada angkanya. Gitu. Yang tahu, yang boleh tahu angka itu cuma hak si ibu aja. Yang lain tidak boleh ada yang tahu. Ya, berarti si ibu itu yang megang kain putih itu tadi itu. Gitu. Jadi si ibu itu juga yang tahu nomornya. Jadi terus, jadi maaf ini ada yang kelewat ya cerita itu tadi. Jadi gini, si ibu itu yang ditumbalkan itu anaknya, anak yang paling kecil. Namanya itu Sutisna, anak laki-laki baru usia 5 tahun. Ya, gitu. Yang ditumbalkan sama si ibu. Nah itu. Untuk melengkapi cerita itu. Nah, setelah si tadi itu luruskan lagi tadi cerita tadi itu, setelah kumpul dengan Pak Kuncen itu menjelaskan bahwa yang boleh tahu aja nomor itu, sampaikan yang belinya juga di agen-agen besok itu cuma si ibu yang berhak beli. Yang lain tidak ada hak untuk mengetahui nomor itu. Agen togel itu ya, SDSB. Iya, ada SDSB itu ya, gitu. Nah, gitu. Singkat cerita, besok paginya itu hari Rabu. Jadi kebiasaan pembukaan nomor itu pada waktu itu malam Kamis, jam 12 malam. Setiap minggunya itu malam Kamis jam 12. Kita pagi-pagi hari Rabu itu langsung kita turun dari rumah Kuncen itu. Dengan tujuan ya itulah, kita mau beli nomor. Kota yang pertama kita kunjungi daerah Gombong. Gombong pada waktu itu terkenal juga dengan lokasi perjudiannya gitu. Nah, di Gombong waktu itu 90-an. Nah, gitu. Jadi yang turun ke agen tempat pembelian itu dari mobil itu cuma si ibu sendirian, dibekali uang, suruh si ibu belanja. Udah selesai belanja nomor, si ibu yang nyakuin lagi, ya kita nggak tahu apa-apa. Nah udahlah. Singkat cerita, yang kita jajaki itu kota itu Gombong, Kebumen, terus Gombong, Kebumen, nah apa tuh satu lagi kota tuh. Cuman yang terakhir kita belanja itu di Cilacap. Di kota Cilacap. Nah,
selesai pembelian kupon nomor itu sekitar jam 5 sore lah gitu. Sebenarnya jam 5 sore. Udah jadi sebanyak target yang kita rencanakan beli nomor itu sudah tercapai. Udah dibelanjakan semua uang itu. Nah, jam 5-an lah kita di Cilacap. Kita tinggal nunggu waktu pembukaan. Pembukaannya nanti malam pada waktu itu kan hari Rabu, nanti malam jam 12 malam, nanti malam Kamis. Nah, kita masuk ke hotel. Di hotel itu, iya namanya kita berangan-angan kan. Wah, yang satu punya rencana ini, wah udahlah, semua udah punya rencana muluk-muluk gitu ya. Masalahnya apa? Udah optimis sekali ini. Gitu. Nah, singkat cerita, jam 12 malam, nah kita standby mendengarkan. Nah, dari radio pada waktu itu, dari studio dari Jakarta itu yang pembukaan itu mulai diumumkan melalui radio tuh, resmi soalnya ini gitu. Jam 12 diumumkan lah. Nah, di sanalah malapetaka itu terjadi. Kenapa disebut malapetaka? Ya gitu kan. Umpamanya nih ya, yang keluar angka itu umpamanya, saya lupa lagi angka persisnya itulah, udah nggak ingat saya angka persisnya yang keluar itu. Cuman umpamanya yang keluar itu yang saya beli itu kan rata-rata angka yang 4 nomor, gitu, yang 4 nomor. Umpamanya angkanya itu yang keluar itu 1, 2, 3, 4. Umpamanya yang keluar. Yang kita babad itu dengan habis-habisan itu nomor itu 1, 2, 4, 3. Jadi hasil selisih di ujung yang gua angka itu. Wah, itu Pak di sana betul-betul itu musibah. Semua Pak, waduh, nggak ada yang berani ngomong. Nah, sampaikan kita sekitar mau subuh lah gitu ya, kita check out dari hotel itu. Kemana? Ya kita mau ngejar lagi itu, kuncen itu. Kok bisa gagal? Kenapa? Gitu. Nah udah singkat cerita, ya kita ke rumahnya lagi, Pak Kuncen. Pak Kuncen sebelum kita datang itu, Kuncen udah tahu kegagalan kita. Kuncen itu udah tahu. Makanya begitu kita datang itu, Kuncen langsung menerangkan. Jadi Kuncen menerangkan di antara kita yang berlima itu, laki-laki itu, ada satu orang yang culas pada waktu itu. Kenapa culas? Diam-diam sewaktu si ibu di daerah Kebumen, waktu si ibu di sana mandi, nah nggak tahu gimana caranya itu, yang satu orang ini, taruhlah umpamanya namanya itu inisialnya si Dedi, tuh ya. Diam-diam si Dedi ini ngambil jaketnya si ibu waktu mandi itu, dilihatnya nomor yang di si ibu itu, yang di kain itu, dilihat sama dia. Jadi hasil tanpa sepengetahuan kita, si Dedi itu masang nomor di luar kesepakatan. Nah, itulah akhirnya, yaitu tadi Pak. Kegagalan itu akhirnya udah tertumpu sama si Dedi. Ya udahlah, kita daripada harus berantem itu ini segala macam, dengan waduh rasa penyesalan, dengan wah udah nggak bisa dibayangkan Pak itu.
nggak bisa dibayangkan itu gimana kita. Waduh, akhirnya untung aja lah Pak, pada waktu nggak sampai adu jotos lah. Terus terang aja lah, terus terang aja lah. Saking kecewanya kita terhadap yang namanya Dedi itu. Gitu. Nah, setelah dari pembicaraan itu, akhirnya kita sepakat membebani segala biaya dari mulai jalan sampai kan selesai misi ini. Akhirnya kita bebankan dia harus mengganti rugi segala pembiayaan. Nah gitu. Nah udah gitu gagal. Nah terus kembali Pak nih, ada yang kelewat Pak. Pada waktu jadi terungkapnya setelah kita pulang ke tempat kita, balik lagi dari kegagalan itu, keungkap pada waktu tadi itulah saya ceritakan tadi itu, pada waktu ayam disembelih itu tadi, kebetulan anak ini di rumahnya itu kan dengan bapaknya, karena ibunya dengan kita ikut. Anak itu yang namanya Sutisna itu, dia itu selesai pulang dari masjid, dia habis ngaos mengaji. Begitu pada waktu terjadi penyembelihan itu, si anak itu begitu pulang dari masjid itu pingsan di sana itu. Sampai kan bapaknya tuh bingung, pingsan itu. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan gini, sekalipun kita memakai jalan dengan taruhlah tumbal gitu, kalau memang kita tidak ada bagian, tetap nggak bisa hasil. Itu intinya dari pengalaman itu. Kenyataannya apa? Begitu nomor yang kita beli nggak keluar, ternyata anak itu di rumahnya dengan bapak itu langsung siuman lagi, sehat lagi. Nah, gitu. Tidak mati anaknya. Tidak mati. Gara-gara nomornya. Gara-gara nomornya tidak keluar. Nah, tidak mati anaknya itu. Jadi begitu nomor gagal, kita pembelian, anak itu siuman dari pingsannya. Nah, gitu. Itulah sedikit pengalaman yang saya sampaikan untuk kita ambil sebagai pelajaran lah